this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. 2 Tawarik 15 ayat yang ke-8 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azarya bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manase, dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel, harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam 2 Tawarik 15 kita melihat adanya hubungan yang jelas antara sangkakala atau shofar dengan perjanjian Allah. Dan oleh karena sebab perjanjian Allah, Raja Asa menyingkirkan semua berhala dari tanahnya dan memulihkan mezbah Tuhan. Raja Asa dan bangsa Israel mencari wajah Tuhan dengan segenap hati dan jiwa mereka, dan memperbaharui perjanjian mereka dengan Tuhan. Oleh sebab itulah kenapa sangkakala digunakan dan ditiup untuk memperbarui perjanjian. Ayat 14 mengatakan bahwa mereka, bangsa Israel, bersumpah setia dengan sorak yang nyaring. Mereka melakukannya dengan suara sorak-sorai yang dalam kata Ibraninya tertulis dengan kata teruah. Teruah adalah bunyi sangkakala. Dan dikatakan bahwa mereka bangsa Israel meniup nafiri perak dan shofar saat melakukan perjanjian pembaharuan, yaitu perjanjian mereka dengan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Raja Asa di tengah-tengah kekacauan yang ada? Raja Asa adalah salah satu yang mengingat bahwa umat Israel memiliki perjanjian yang jelas dengan Allah. Umat Israel beroleh kasih karunia, dan umat Israel adalah bangsa pilihan Allah. Dan ada perjanjian yang telah diberikan dengan tandanya, yaitu sangkakala. Perjanjian itu kekal, dan itu tetap dipelihara sampai kapanpun. Oleh sebab itulah kehendak dan maunya Allah.
Dan apa yang dikehendaki Allah akan selalu dipelihara terus-menerus sampai pada kesudahannya. Sedangkan di dalam sisi lain, di dalam Zakaria 9 ayat 11 sampai dengan ke-16 dikatakan demikian. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busurku isi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani. Dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala, dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan meminum darah seperti meminum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mezbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu. Seperti kawanan domba umatnya itu, sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Kisah dalam Zakaria 9 ini adalah contoh lain yang berhubungan mengenai shofar dengan perjanjian Allah. Dari sini kita dapat pelajari lebih dalam bahwa oleh karena darah perjanjian Allah dengan umatnya, Allah akan meniup shofar untuk membela dan menyelamatkan umatnya. Allah akan melindungi umatnya. Bahkan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan menuju dalam angin badai dari selatan. Hanya untuk menyelamatkan umat pilihannya, yaitu Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan Yesus memberkati.